istrinya berkenan masuk Islam, sementara suaminya tetap bersikukuh, tidak pernah ingin masuk Islam. Bahkan berencana mau menggagalkan pensyahadatan masuk Islam istrinya tersebut. Kami sampaikan kepada beliau, kami siap mensyahadatkan dengan syarat suami ibu sendiri yang mengantarkan ibu berangkat bersyahadat. Berharap ada titik terang. Lobby dengan pihak suami menemui jalan buntu. Tetap beliau bersikukuh tidak akan masuk Islam. Tibalah hari H menjelang pensyahadatan. Saat tiba di teras masjid, seorang pria tiba-tiba datang menghampiri saya. Pak Ipung ya? Demikian katanya. Saya menyambutnya dengan gembira dan bersalaman. Saya bertanya kepada beliau, Bu Jati di mana? Beliau menjawab, itu Pak, di dalam masjid, ikut sholat. Dia tadi katanya minta ikut sholat, sekalian belajar. Lalu saya terdiam beberapa saat sambil tengok-tengok ke dalam masjid Tukrusja. Kemudian beliau berucap kepada saya senang Pak lihat istri saya belajar sholat. Lantas saya tidak menyerah untuk menawarinya kembali. Pak Agus, misalnya hari ini Pak Agus ikut bersyahadat, mau nggak? Tak disangka berikut adalah jawaban beliau yang membuat saya kaget. Iya Pak, tidak apa-apa. Saat lihat istri saya ikut sholat di dalam tadi, saya berasa ingin menjadi dia. Maksudnya, Pak Agus bersedia masuk Islam juga. Demikian saya bertanya kembali untuk meyakinkan diri saya. Karena terus terang, saya masih setengah percaya. Iya Pak, bersedia. Jawabnya lirih, setengah tersenyum, setengah ingin menangis. Saya meyakini bahwa Yesus adalah utusan karena memang Allah mengutus Yesus untuk datang ke dunia, mengabarkan Injil, mengabarkan satu kebenaran, tapi disalahgunakan oleh beberapa orang. Jadi Yesus dijadikan sebagai Tuhan. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amano Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, yang terhormat para tamu undangan yang kami muliakan, para senior kami, yang terhormat para hadirin, para penonton semuanya, mohon dimaafkan ini kondisinya ini full. Di ruangan studio ini sedang full, ada banyak tamu. Saya kenalkan bahwa hari ini adalah momen spesial ketika Ananda, Mbak Vera, ini di depan saya, ini Mbak Vera yang jilbab hitam, sama-sama hitam. Sampingnya adalah ibundanya, Ibu Pujiati atau Bu Agus. Nah, Mbak Vera ini adalah yang sebelumnya ini baru bersyahadat, kemudian Bu Pujiati, Bu Agus ini ibundanya yang dulu bersyahadat suami istri. Jadi sebuah momen di mana saat dulu COVID ceritanya, pemirsa. Dulu COVID itu Bu Pujiati menghubungi kami untuk rencana beliau berkeinginan bersyahadat masuk Islam. Cuman oleh suaminya ada ketidaksetujuan dari pihak suami. Sehingga waktu itu kami berkoordinasi, saya bilang kepada Bu Pujiati, seandainya kalau bersyahadat kami tunggu begini caranya, mungkin kalau bersyahadat minta tolong agar Pak Agus yang mengantarkan ke masjid. Nah, itu akhirnya kami minta syarat seperti itu. Ternyata beneran yang nganter, padahal sebelumnya perang dunia ya. Sama Pak Agus perang dunia. Pak Agus tidak berkenan istri tercinta ini bersyahadat. Cuman Pak Agus akhirnya nganter ke Masjid At-Taqwa Blitar. Dan akhirnya saya kebetulan waktu itu datang terlambat, ya Ustadz. Datang terlambat, dan saat datang waktu itu tiba-tiba beliau mendekati saya, beliau mencari saya, terus kemudian beliau menyampaikan, saya mau bersyahadat gitu. Loh, kenapa Pak? Saya terharu lihat istri sholat gitu kan. Saya terharu dan saya kepingin jadi imamnya katanya. Oh, itu mau saya peluk, saya terharu luar biasa. Nah, peristiwa itu menjadi momen bersejarah di mana ada suami istri bersyahadat dengan kondisi yang tidak disangka-sangka. Nah, di samping saya, beliau adalah Ustadz Dr. Sri Widodo. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar. Sampingnya adalah istri beliau tercinta. Nah, ini adalah momen yang berbahagia karena ini adalah momen yang kami tunggu-tunggu sudah bertahun-tahun setelah Bu Pujiati atau Bu Agus ya. Bu Agus bersama Pak Agus itu bersyahadat, namun anak-anaknya tidak ada yang ikut. Nah, bertahun-tahun kita berkomunikasi bersama-sama, semua pihak saling silaturahim, termasuk ada peran dari Ustadz Dr. Sri Widodo. Jadi kita menunggu momen itu, dan di depan saya ini Ananda Vera ini dulu pernah saya tanya, apa cita-cita Ananda? Saya tanya kan, apakah berkeinginan masuk Islam? Walaupun sedikit Mbak Vera, saya masih ingat itu. Saya masih ingat itu. Videonya masih ada, insya Allah masih ada. Videonya di YouTube masih ada. Saya masih ingat, saya tanya kepada Mbak Vera, Mbak Vera, ada keinginan masuk Islam nggak? Walaupun sedikit saja. Jawaban Mbak Vera, enggak tuh. Enggak ada. Kemudian, apa cita-cita Ananda? Jawabannya Mbak Vera, saya ingin jadi penginjil kalau nggak salah. Betul tidak? Iya. Dan ingin sekolah ke Semarang kalau tidak salah dulu ya. Semarang ya. Sekolah ini apa namanya? Teologi. Sekolah teologi, ya. Pilihannya kemana dulu? Ya ke Semarang. Semarang kalau enggak. Alkitab Batu. Mana? Iya. Ke Alkitab Batu. Saya bilang,
Gak apa-apa kalau mau sekolah, gak apa-apa. Kalau butuh support juga gak apa-apa, misalnya ke sekolah Alkitab, gak masalah, saya bilang gitu. Dan kalau pesan saya waktu itu, kalau mendalami Alkitab, dalami sekalian gitu. Jadi jangan separuh-paruh. Kalau mau menjadi seorang penginjil, seorang ahli teologi, dalami sekalian gitu. Jangan separuh-separuh. Nah, sebuah momen yang kami cukup terkesiap dikala beberapa hari yang lalu Mbak Vera menyatakan ingin bersyahadat, dan alhamdulillah waktu itu langsung karena harus disegerakan ini apalagi Mbak Vera dulu kan, ini kita gadang-gadang nih, Mbak Vera ini kapan ini bersyahadat. Alhamdulillah yang lalu langsung WA kepada Bunda waktu KKN mahasiswa kemarin. Ya. Akhirnya menyatakan ingin bersyahadat, langsung disambut oleh dari LDK Muhammadiyah PDM Blitar dan sempat menghubungi saya juga. Namun waktu itu kita waktunya jadwal kejar-kejaran sehingga tidak bisa menghadiri momen spesial itu. Nah, hari ini alhamdulillah hadir Mbak Vera bersama kami. Ini adalah sebuah pertanyaan besar, Mbak Vera. Bagaimana ceritanya Mbak Vera tiba-tiba mau itu bersyahadat itu? Apa yang terjadi, Mbak Vera? Yang terjadi jadi waktu itu kan waktu KKN. Ya. Nah, di sana kan mayoritas banyak Muslim. Nah, terus waktu itu Ya. tanya sama teman, kok kamu nggak sholat? Sebentar. Sebelum itu, Mbak Vera kenapa kok nggak jadi ke sekolah Alkitab, ke sekolah teologi? Sebelum. Ya karena mungkin ada beberapa masalah, jadi ya mohon dibantu didekatkan. ya karena ada beberapa masalah internal, jadi untuk memutuskan sekolah di Blitar aja gitu. Sekolah di Blitar aja. Nggih. Di kampus apa? Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Oh, UNU Blitar. Itu bagaimana ceritanya Kristen mau ke mana itu sekolah teologi, kok tiba-tiba ke kampus Islam ini, bagaimana ceritanya? Ya soalnya karena memang jurusan yang saya minati ada di UNU. Ya. Dan ya biayanya ya termasuk murah. Terjangkau, ya. Benar. Ya, terus lanjut. Oke. Lanjut bercerita nggih. Iya. Jadi waktu pas KKN itu teman-teman ngujui, ayo sholat. Terus aku bilang, jujur gak ya, aku Kristen, aku gak bisa jujur, sholat. waktu KKN tuh? Aku gak bisa sholat. Ya terus akhirnya teman-teman ya mungkin sedikit mendorong saya untuk benar-benar mengerti apa sih itu Islam lebih dalam. Nah setelah itu saya pikir-pikir, ngapain jangan nunggu lama kalau nggak disegerakan juga, karena emang sudah banyak belajar juga tentang Islam. Ya menurut saya oke lah, waktu yang tepat. Apalagi juga waktu itu saya berpikir kalau saya lama-lama kayak gini, saya nggak tahu mau kemana. Terus ya akhirnya ya sholat gitu, kayak butuh deh sholat. Begitu akhirnya ya saya ngomong ke ibu, Bu aku pengen masuk Islam aja, aku pengen sholat gitu. Mbak dari Kristen apa? Kristen Protestan. Gerejanya? Gereja Baptis Anugerah Di Blitar. Nggih. Oh, sudah berapa lama enggak ke gereja? Sudah berapa lama ya? Mungkin 1 tahun 2 tahunan. Sudah enggak? Oh, berarti sudah lama enggak ke gereja? Sudah lama enggak ke gereja. Ya. Enggak diabsen sama pendeta? Dicari? Ya dulu sering sih dicari, karena kan ya juga aktif dalam pelayanan. Iya. Terus ya lama-kelamaan kayak di hati itu meragukan gitu. Jadi ya udah deh, gak usah. Itu sudah ragu itu? Iya, karena ya gimana ya, karena ya rasa ingin tahu untuk mencari suatu kebenaran itu. Jadi saya
sedikit ragu. Jadi Apa yang meragukan itu? Ya, waktu saya baca Alkitab itu kan katanya kan di Alkitab Ya. itu Yesus disalib. Sedangkan kalau orang Islam itu menyatakan bahwasanya Nabi Isa itu nggak disalib loh. Emang ada ya seorang nabi itu disalib. Padahal kan Allah sangat mencintai Ya, hambanya yang soleh. benar. Ya. Jadi ya juga sih. Kenapa ya? Padahal kan Yesus utusannya. Kenapa harus disalib gitu? Jadi ya kok berbeda ya. Jadi ya itu yang buat saya ragu. Iya, ya. Kan masa Nabi disalib? Iya. Sedih. Peristiwa penyaliban Yesus itu merupakan salah satu pelecehan sebenarnya, pelecehan kepada Tuhan yang Tuhan itu tidak bisa menolong. Nabi, seorang nabi, seorang rasul yang dicintai ya, itu Tuhan tidak bisa menolong. Padahal di Alkitab ini diceritakan Yesus bisa menghilang, Yesus bisa merubah wajah, Yesus bisa berpindah tempat, ada semuanya. Kapan-kapan lah kita bahas ya. Jadi tapi tiba-tiba di momen penyaliban itu yang Yesus menolak ya, menolak ditangkap, Yesus menolak untuk disalibkan, dan bahkan Yesus sampai berkeringat darah itu kan, mengucur keringat darahnya itu sampai peluhnya itu sebesar netes-netes ke tanah itu kan. Iya. Dia menolak itu, dia tidak mau. Kemudian yang lalu teriak waktu disalib itu kan, Eli Eli lama sabakhtani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku itu kan. Nah itu salah satu seperti pelecehan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak mampu menyelamatkan seorang hambanya yang saleh. Padahal Nabi Ibrahim diselamatkan dari api ya kan. Terus Nabi Musa diselamatkan, dia nggak tahu Nabi Musa itu kalau tiba-tiba laut itu bisa terbelah oleh tongkatnya itu kan, diselamatkan. Siapa saja, Nabi Yunus diselamatkan dari ikan ya, dari perut ikan itu. Nabi Yunus tidak tahu kalau dirinya ternyata akhirnya selamat, tapi Allah menyelamatkan. Banyak nabi-nabi yang lain semua diselamatkan. Nabi Nuh ya diselamatkan dari banjir yang besar. Ini Nabi Isa, Yesus itu sesungguhnya diselamatkan juga. Iya. Diselamatkan juga. Dan yang teriak-teriak tadi Eli Eli lama sabakhtani itu, benar kata Mbak Vera tadi, itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Dan panitianya juga nggak ada. Panitia penyaliban untuk penebusan dosa nggak ada toh? Nggak ada. Semuanya itu tiba-tiba terjadi secara mendadak. Lanjut Mbak. Lanjut. Apalagi yang meragukan? Ya mungkin ada di perjanjian lama itu anaknya siapa ya? Itu yang mau disembelih tapi jadi domba. Isa. Nabi Ishak, Nabi Ismail ya. Ishak atau Ismail. Jadi ada dua pendapat itu. Ya. Lanjut. Kenapa kok beda? Nah, di situ kan juga kenapa ya kok beda? Menurutku kan sama ceritanya, tapi kok dari situ alurnya udah beda gitu. Itu sih kadang buat aku bingung. Itu kalau ada satu clue yang Mbak Vera mau tak jawab sekarang apa nanti? Boleh. Sekarang Ada satu clue yang sampai sekarang itu orang Kristen juga masih bingung. Adanya di Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Kitab Kejadian. Mungkin Mbak bisa ambil di sini. Kitab Kejadian pasalnya 22 ayatnya 2. firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya.
Jadi ambillah anakmu yang Tunggal. itu. Tunggal itu berapa, Mbak? 1. 1. Tapi di situ ditambahkan yakni Ishak. Aneh nggak di situ? Aneh nggak? Saya tanya kepada Mbak Vera, Ismail sama Ishak duluan mana? Sebagian Nabi Ibrahim duluan mana? Ismail. Duluan Ismail. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim itu lama tidak punya anak, ya kan? Akhirnya dengan ibu Hagar atau Hajar ya, di bahasa Arab itu Hajar, pakai ha ya, jim. Kalau bahasa Hebrew itu Hagar ya. Dia punya anak dengan ibu Hagar ini, namanya Ismail. Lahirlah itu. Kalau bahasa orang Jawa itu mancing ya. Punya anak lewat ibu Hagar ini, namanya Ismail. Dan anak satu-satunya waktu itu. Lalu Allah memberikan ujian berupa ujian kesetiaan. Setia nggak Ibrahim ini? Ya kan begitu. Sehingga perintah Allah, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi. Wajar nggak kalau ada orang lama tidak punya anak, tiba-tiba punya anak, ya kan? Lalu diuji nih kesetiaannya. Anak yang tunggal tadi itu yang disuruh ambil, disuruh korbankan. Wajar tidak? Wajar, karena itu paling dicintai. Anaknya cuma 1. Anakmu yang tunggal itu. Lalu kemudian ada narasi, tiba-tiba ditambahin, yakni Ishak. Nah, anaknya yang tunggal itu ada Ismail, ada Ishak, 2. Tunggal enggak ini? Enggak. Ada keanehan di sini. Yang pertama ya, ini sudah tidak tunggal. Ada Ismail, ada Ishak. Seharusnya dihapus ini kata-kata, ambillah anakmu yang tunggal itu. Hapus itu. Cukup yang engkau kasihi, yakni Ishak, itu saja. Harusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keanehan kisah ya, ujian kesetiaan tadi itu dari Allah. Kalau ada orang ya, Nabi Ibrahim kan sudah punya anak Ismail ya kan. Terus kemudian akhirnya dari ibu Sarah lahirlah Ishak. Nah, Ishak ini di dalam Bible ini, inilah yang disuruh ambil untuk dikorbankan tadi itu. Tetapi di sini katakan tunggal, tapi ini menurut saya bukan ujian kesetiaan. Karena masih punya anak 1 lagi, nggak masalah ya kan? Iya. Sama seperti ada orang begini, Mbak. Ada orang punya rumah satu-satunya. Rumahnya reot, kecil reot, mau roboh. Rumah gedek ya, dari kayu. Ibunya sakit lama, sakit keras dan membutuhkan biaya ke rumah sakit. Lalu ujian kesetiaannya, satu-satunya aset untuk membiayai ibu tadi hanya rumah reot itu. Itu yang bernilai ujian kesetiaan, wajar enggak? Itu kalau ujian kesetiaan. Wajar. Tapi kalau rumahnya banyak, dia punya 2 rumah nih, ya kan? Rumahnya 1 ada di sini, 1 ada di sini. Ibunya sakit nih, masuk rumah sakit. Bukan ujian kesetiaan. Jual 1, masih ada 1. Ya kan? Tapi ujian kesetiaan tertinggi itu ketika memang hanya sisa satu-satunya itu. Ini keanehan tadi, 2 keanehan itu. Terus kemudian dirubah lagi. Itu kan Bible edisi TB kan ya, yang TB yang lama, Mbak. Pencetaknya Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Sama, ini LAI juga. Tapi ini TB2 terbaru, tahun 2023. Coba Mbak buka ayat yang sama. Kejadian pasal 22 ayatnya 2. Dirubah lagi, Mbak. Coba dibacakan. Firman-Nya, ambillah
Ishak, anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku beritahukan kepadamu. Iya, dirubah lagi ayatnya Mbak, sama pihak gereja, sama pihak LAI. Ishaknya taruh di depan. Kalau tadi kan untuk penambah ya, penambah tanda kutip ya, supaya menekankan yang tunggal itu yakni Ishak. Ini malah Ishaknya taruh depan Mbak. Supaya lebih yakin lagi ya kan, begitu. Jadi ada keanehan Mbak, kejanggalan di sini. Kira-kira siapa yang dikorbankan itu menurut Mbak Vera? Dikorbankan. Iya, anak yang tunggal itu. Anak pertama, Anak pertama, siapa itu dia? Ismail. Ismail. Kalau sudah anak tunggal, berarti Ishak belum lahir tuh. Benar. Belum lahir. Apalagi yang TB2 tadi masih ada kata satu-satunya. Yang tunggal dihilangkan ya kan? Ya. Mulai di downgrade. Kalau tunggal itu kan katanya Allah yang tunggal, berarti satu ya kan? Sudah satu kuat itu. Jadi kata tunggal dihilangkan, diganti jadi satu-satunya. Lebih slow lagi, lebih soft lagi. Satu-satunya yang masih, kalau anak saya satu-satunya tadi itu, berarti saya tidak punya anak lain toh? Yeah. Bukan satu kesatuan ya, satu-satunya. Aneh tidak lah, Ismail kemana ini kalau satu-satunya? Ismail kemana? Begitu. Lanjut Mbak. Ada keanehan apa lagi? Ada kejanggalan apa lagi Mbak Vera selama bertahun-tahun itu sehingga mengurungkan Mbak Vera untuk bersekolah Alkitab itu, sekolah teologi? Tadi yang pertama Yesus disalib, ya kan? Yang kedua, oh luar biasa Mbak Vera ini. Ini apa namanya? Otaknya jalan Mbak Vera, logikanya jalan. Karena saya mengutip dari perkataan mantan uskup terkemuka dunia, namanya John Shelby Spong. Mungkin nanti bisa dicari di Google ya. John Shelby Spong. Dia murtad dari Kristen. Dia keluar dari keuskupan. Dia seorang mantan uskup. Dan dia berkata begini. Tidaklah mungkin seseorang yang berakal sehat ini, yang menggunakan akal sehat, sementara dia beragama Kristen. Begitu. Dia sudah gak mau jadi lagi uskup. Karena menurut dia, akal sehat saya gak dipakai. Begitu. Lanjut Mbak Vera. Asik ini Mbak Vera ini. Saya izin komentar dulu dari Ustadz Sri Widodo kepada Ustadz Sri Widodo, silakan. Iya. Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada Ustadz itu dari Ayah Sophia yang telah bekerja sama. Iya. Bekerja samanya kan itu pencatatan Guru Puji sama Mas. Oke. Pak Agus. Memang dari awal saya itu tidak membina, cuma yang bilangi seperti anak ya Mbak ya. Seperti Mas Agus itu. Alhamdulillah dalam perkembangannya dia itu belum membina loh, bukan tidak membina. Membina tapi bukan membina sebagai seorang mualaf, tapi sebagai kekeluargaan. Iya, kekeluargaan. Lebih dekat dari ikatan pembinaan. Lanjut Ustaz. Ya alhasil ya alhamdulillah Ibu Puji ini aktif di Aisyah. Oh, di Aisyah. Bahkan dia itu ikut membantu memberi sumbangan makanan. Walaupun dia nggak ngerti, tapi ditempatkan di atas namakan Guru Widodo ini. Yang kedua, alhamdulillah Mas Agus itu, Pak Agus itu ya aktif di musolanya. Ya. Memang benar kemarin itu saya ada pengajian, ada seorang ibu Ustazah itu bilang kalau pengen dijamin oleh Allah urusan musola, alhamdulillah ya. Pak Agus ini ngurusin musola dekatnya, makanya apa-apa dijamin. Ya. Pas butuh ada. Bahkan sampai gini, dulu itu pengen minta kerja sama Allah, sekarang tuh sampai nggak nutup waktunya. Itu perkembangan alhamdulillah
beliau berdua itu sudah aktif di agama Islam. Ya. Kuat. Terus untuk Mbak Firanya itu memang saya pesan kepada Mas Agus dan Mbak Puji itu sama jadi orang Islam itu sama putrinya tidak boleh memaksa. Saya telah bilang gitu. Ini sisa satu Ustaz. Ya, maksudnya, Putrinya belum dua, masuk Islam masih. Kan dua. Iya. Putrinya Iya, sama Bu Mbak Agus Lena, itu dua. Siapa namanya satunya? Lena. Mbak Lena. Mbak Iya, Lena Bu- kelas boleh. berapa sekarang? 2 SMA. Kelas 2 SMA. Masih belum mau. Belum. Belum mau. Apa itu Iya. kan hidayah terus. Iya. Memang saya memang agak dekat terbaiknya sama Bu Puji itu. Iya. Kan kalau yang namanya Pak Agus itu kalau kegiatan walaupun raweh atau sholat apa sama ada ibu ini. Iya. Kan waktu Muktamar Muhammadiyah di Solo itu saya ajak itu juga boleh malah sama Mbak Vera ya. Saya yang menjadi dalam perjalanan itu mudah-mudahan Mbak Vera cepat dapat hidayah. Masya Allah. Dan itu kan dalam perjalanan bisa dibayangkan Ustaz. Oh ikut ya dulu ya. Iya. Muktamar Muhammadiyah di Solo ikut loh. Saya itu Tapi Kristen. pakai jilbab ya. Iya. Sampai malam. Padahal sebelumnya enggak pernah jilbaban, tapi ikut Muktamar Muhammadiyah jilbaban. Terus di kamar itu bersama orang-orang tuh jilbab nggak lepas. Oh, Masya Allah. Terus yang menjadi optimis lagi itu masuk lagi gunung. Alhamdulillah jilbaban terus. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah terus. Ya saya bisanya cuma pesan sama Mbak Puji, pokoknya jangan dipaksa. Yang kedua, mohon maaf Mbak Vera ya, saya selalu kalau ada makan tuh ini untuk Mbak Vera, ini untuk Mbak Vera. Termasuk alhamdulillah diberi korban oleh Ayah Sobya itu, saya berarti izin sama Ustadz Ipung. Iya. Ini sambalnya untuk Mbak Vera ya. Ya, Oh, bilang gitu, oke, alhamdulillah. Terus kemarin alhamdulillah juga dikasih sapi 1. Alhamdulillah juga Mbak Vera saya jatah sendiri. Alhamdulillah. Alhasil saya juga sempat kaget. Mbak Puji itu saya lebih senang ambil Mbak. oke. Memang itu apa ya namanya. Jadi itu seperti saya juga bingung. Ya, pulangnya kapan nih KKN? Terus dia itu mintanya itu Rabu pagi pas subuh ya. Lu pulangnya kapan tuh Mbak? Pulangnya itu Selasa sore Mbak ya. Kemarin berbaca habis sisa. Alhamdulillah atas izin Allah saya menghubungi teman-teman dari PDM Muhammadiyah oke. Dan Ustaz Kiai yang dulu mengislamkan Mbak Puji juga Kiai Haji Rusdianto sarjana agama juga rawuh. Kebetulan ketua PDM-nya mau datang karena sakit dia tidak bisa datang. Semuanya bisa hadir dan didukung oleh Laismu dan KRL RS Amina. Dan yang paling mengagetkan saat dalam persadaran itu kilat. Jadi sampai kiainya itu bilang, loh, kok sudah lancar? Itu yang menjadi alhamdulillah. Karena Mbak Vera belajar sebelumnya, sudah lama belajar ya. Terus yang menjadi kaget juga itu Mbak Vera itu waktu itu Ibu Puji itu pas anak saya itu di rumah belajar Iqra ya. Mbak Vera itu minta belajar bahasa Arab. Lah kan bingung kan saya. Terus saya itu mau aja bahasa Arab itu enggak asal-asal Mbak Vera pinginnya cepat. Anak saya juga setengah karena sama lama jenis kan anak saya itu juga enggak enak gitu. Itu yang menjadi optimis saya. Ya alhamdulillah memang. Jadi kursus beliau ke putranya Ustadz Ya, minta belajar bahasa Sri Arab. Widodo, minta belajar bahasa Arab. Iya, tapi ya berapa kali gitu Mbak ya. Tapi ya perjalanan itu memang hidayah itu tidak akan kemana. Juga datangnya cuma Allah yang Maha tahu. Iya. Juga kita alhamdulillah sekarang sudah jadi muslim. Cuma waktu syahadatan saya cuma bilang gini. Semua kan sudah memberi tentang kewajiban Islam kan sholat, wajib syahadat sudah sholat dan puasa ya kan. Jadi saya cuma bilang gini, Mbak, kalau masa Islam itu berat. Pertama berat sampean itu tidak boleh berani sama orang tua karena orang durhaka kepada orang tua itu tidak akan masuk surga. Itu cuma bilang gitu. Dan kedua nanti kalau sudah punya suami tidak boleh berani sama suaminya. Itu beratnya orang masuk Islam.
saya kira keterangan sementara itu Ustaz. Alhamdulillah, ini saya memang janji sama Ibu Putih, nanti mudah-mudahan kalau jadi pencatatan kita semakin ke Ustaz Ibu. Alhamdulillah hari ini sama oleh Allah diberi kemudahan bisa semakin ke sini Alhamdulillah. dengan lancar. Oke, waktu itu memang saya bilang, Ustaz, nggak usah nunggu saya bilang itu, langsung aja segerakan itu Vera, kasihan, biar segera bisa bersyahadat. Bagaimana tanggapan Ustazah? Boleh. Terima kasih Oke. Ustaz Ipung dan terima kasih kepada Ayah Sofia juga. Oke. Alhamdulillah apa yang dikatakan oleh Pak Widodo bahwa Mbak Vera itu awalnya seperti nggak mungkin, kaget juga. Oh, alhamdulillah. Tapi gagal loh katanya itu kemarin sempat berdebat katanya itu sama ini Ustadz Ipung. Ya tapi kalau hidayah itu ya nggak kemana, saya bilang gitu. Insya Allah ini alhamdulillah. Kemarin itu kita ya sampai haru biru gitu. Jadi saking senangnya gitu. Sampai anak saya pulang tuh yang nomor 2 kan di Jogja ya. Iya. Gak bisa pulang karena sesuatu gitu ya. Alasannya saya itu pendamping mualaf loh. Dek yang LDK itu papa kamu, tapi saya kan anaknya LDK jadi saya pendamping. Gitu. Ya, Oh, mau ya. pulang karena Iya, Mbak Vera pengen sakit. ikut ke sini Ustaz yang saya ceritakan tadi. Wah, aku ikut ya nanti kalau ke Ustadz Ipung. Oh iya bisa, saya bilang gitu. Oh, nggak ikut ternyata hari ini. Sudah kembali ke Jogja, Kembali. liburnya cuma 3 hari. Kan Kamis itu saya tanya Ustadz Ipung, kalau beli panjenengan masih di Jakarta, jadi kan dia Kamis sore sudah kembali ke Jogja. Oke. Oke. Semesternya sama dengan Mbak Spera. Oh, iya, iya. Mbak Vera semester berapa sekarang? Semester 5. Semester 5. Ya, Oh, berarti dulu udah berapa tahun dulu ketemu sama saya yang saya tanya nggak mau masuk Islam itu berapa tahun itu? 2 tahun. Dulu SMA kelas berapa? SMA kelas Dulu 23, SMA. 2020 sama Mbak Puji itu ya. Oh iya 2020. Kelas 2. Kelas 2. Berarti sudah 4 tahun ya? Ya. Udah 4 tahun ya. Nggak terasa ini. Iya, 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 iya. Mbak Vera sekarang sudah masih ingat tidak rencana cita-cita ingin jadi penginjil dan lain sebagainya itu, terus sekarang kemana itu cita-citanya itu kemana itu? Ditanya pengen S2 ya. Oke. Oh, pengen S2 ini? Ya, Ini jurusan apa Mbak Vera? pendidikan bahasa Indonesia. Oh, pendidikan bahasa Indonesia. Ya. Oh, itu mata pelajaran paling sulit itu. Nggak ada yang bisa dapat 100. Ya. Ya, kemudian Mbak Vera ini waktu kemarin memutuskan bersyahadat itu ada sempat kepikiran nggak jadi deh gitu kan. Jadi nggak jadi deh gitu. Ada kepikiran gitu nggak? Enggak Nggak. kepikiran. Sudah yakin waktu itu Ya, bersyahadat. Ini sekarang menyesal tidak? enggak Nggak menyesal sama sekali. menyesal. Di Islam itu benar tadi yang dikatakan Ustadz Sri Widodo. Tapi seringkali orang Kristen itu salah paham. Di Islam itu dikiranya Islam itu merendahkan wanita. Jadi seorang wanita harus taat pada suami. Bukan seperti itu sebenarnya. Tetapi konsepnya memang seperti itu. Cuman itu dalam rangka penataan ya, traktat supaya kehidupan sebuah keluarga itu menjadi harmoni. Karena dalam satu organisasi harus ada pemimpin satu toh. Kalau semua jadi pemimpin, rusak itu organisasi. Dalam satu keluarga juga harus ada satu orang pemimpin. Kalau semua jadi pemimpin, maka jadinya bertengkar. Yang satu perahu, satu nahkoda. Kalau satu perahu dua nahkoda, satunya ke sana, satunya dayung ke sana, nggak jadi itu keluarga itu. Perahu itu nggak jadi berlayar itu dengan tujuan yang sama, nggak jadi. Tetapi begini, Mbak Vera, ada satu cerita ini dari negara Timur Tengah. Waktu itu ada seorang wanita ingin murtad. Nah, dia bilang kepada seorang syekh, ya syekh,
Saya ragu, saya menyayangkan sekali dengan agama ini, katanya. Maksudnya dengan agama Islam ini. Saya tidak suka dengan agama ini. Lalu Syekh itu bertanya, kenapa Bu? Kenapa Anda bilang seperti itu? Lalu sang ibu tadi menjawab begini, masa saya disuruh taat dan patuh kepada suami, pada laki-laki, gitu. Artinya agama ini ada hierarki, gitu kan. Seorang wanita diwajibkan taat kepada suami. Lalu yang sang Syekh tadi itu menjawab begini, berapa putra Anda? Putra putri Anda berapa? Jawab sang ibu, saya punya anak 7. Saya punya anak 7. Mayoritas laki-laki. Ketahuilah ibu, 7 anak Anda itu semuanya wajib menghormati nomor 1 pada ibunya. Kepada ibunya 3 kali. Baru setelah 3 kali penghormatan tertinggi kepada ibunya, baru menghormati kepada bapaknya. Ke-7 anak ibu. Itulah Islam, kata Syekh itu. Ibu tadi menangis. Jadi Islam itu merupakan agama yang paling menghormati wanita. Menempatkan wanita itu di tempat yang tertinggi. Kalaupun ada ketaatan kepada suami, itu adalah bagian dari tatanan sebuah organisasi ya, lembaga kecil bernama keluarga itu. Tapi kalau semuanya menjadi pemimpin, semuanya habislah keluarga itu. Nggak jadi keluarga yang baik. Begitu Mbak Vera. Kepada Ibu Pujati, dipersilakan Bu Pujati memberikan komentar bagaimana rasa senangnya Bu Pujati sebagai orang tua. Anaknya akhirnya yang dulu kalau saya datang itu nggak mau ketemu, nggak mau muncul. Saya datang nggak mau muncul. Silakan Bu Pujati. Alhamdulillah. Iya. Senang sekali. Iya. Iya. SMS malam-malam. Iya. Saya buka pagi, nggak Iya. tahu kalau malam ada chat dari Vera kalau mau masuk Islam. Saya sangat pengen mau meluk, tapi anaknya KKN, iya. Terus saya terus takbir, ya Allah, Allah Bapak. Sangat senang sekali, ya Allah. Pas pagi itu kan Ustadz, Ya. ada drama ya Buya Yahya ya. Buya Yahya mungkin ya. Dan itu ingin masuk Islam karena menikah dan hidayah. Itu harus disegerakan walaupun jauh. Nah itu kan jawaban saya itu pas Ustaz. Pas pagi itu kakak SMS apa langsung video call Kak Sahadat ya kata gitu. Karena harus disegerakan. Aduh saya sangat senang sekali. Nggak mau, tapi Mbak Vera. Gak mau. Gak mau ya. Terus sore pulang. Ibu saya sore pulang. Terus saya konfirmasi sama Bapak. Pak gimana kalau ya itu tadi ya subuh, antara subuh dan isya. Terus ya setelah isya itu saya harus mensegerakan keinginan putri saya untuk bersahadat. Walaupun gimana ya, ada seneng, ada yang tertinggal, ada satu yang tertinggal. Ya. Ya mungkin. Tapi Ibu tidak mengurangi rasa cinta sama sekali kepada Mbak Lena? Ya enggak ada. Enggak ada. Tetap. Malah tambah saya cinta sekali sama Mbak Lena. Sama Mbak Vera juga berkurang enggak? Enggak ada. Oh. Tetap semuanya tetap anak-anak saya. Khawatir tambah sayang kepada Mbak Lena atau kepada Mbak Vera, sudah ini sudah masuk Islam. Semuanya sama Ustaz, sama. Iya. Ustaz ya belum pernah lihat. Belum pernah. Nggak mau ketemu sama saya. Mbak Lena itu paling nggak mau ketemu. Kalau Mbak Vera ini masih alhamdulillah mau diajak ketemu walaupun ogah-ogahan gitu, gini-gini.
Tapi tetap mau ketemu. Iya. Walaupun tak tanya, tak jawab gitu kan. Tetap mau ketemu. Aduh, Iya, saya ketemu Mbak Lena hanya lewat fotonya. iya. Tapi sekali saya pernah ketemu, tapi dia habis itu masuk lagi. Ya. Menurut pandangan Mbak Vera, siapa ini laki-laki berwajah bule ini? Yesus, Yesus? Siapa menurut Mbak Vera Yesus itu? utusan. Iya, utusan Allah ya kan? Ya, utusan Allah. Utusan Allah. Bagaimana Mbak Vera meyakini kalau ini adalah utusan Allah? Kenapa dia bukan Tuhan? Karena orang Kristen ya menganggap ini adalah Tuhan, Yesus ya Allah, Allah ya Yesus gitu kan. Saya meyakini bahwa Yesus adalah utusan karena memang Allah mengutus Yesus untuk datang ke dunia, Mm-mm. mengabarkan Injil, mengabarkan suatu kebenaran, tapi disalahgunakan Ah. oleh beberapa orang. Mm-mm. Jadi Yesus dijadikan sebagai Tuhan, Mm-mm. gitu. Betul sekali. Jadi tidak pernah Yesus itu menyebut dirinya sebagai Tuhan. Benar. Tidak ada. Terus kemudian tidak pernah Yesus itu menyebut dirinya sebagai Allah. Tidak ada. Ya, yang ada adalah Nabi, Rasul Allah. Merupakan satu keanehan ketika tiba-tiba tahun 325 dalam Konsili Nikea, sebuah pertemuan besar, dan itu diputuskan bahwa Yesus adalah Tuhan, dilantik ya sebagai Tuhan. Sebelumnya tidak ada itu pelantikan pengesahan Yesus sebagai Tuhan. Tahun 325 Masehi itu semua orang udah banyak tahu Konsili Nikea ya. Pertemuan yang kira-kira Yesus ini siapa gitu kan, menjadi pertanyaan besar, dan akhirnya diputuskan dalam sidang itu, mulai ke hari ini kita putuskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah begitu. Namun kalau kita belajar di Alkitab ya, kalau Mbak Vera mungkin waktu itu sekolah di sekolah teologi ya, itu kita dapat menjumpai melalui lorong waktu ini kan Alkitab ini kan lorong waktu. Kita bisa tahu banyak tentang Yesus dari apa yang termaktub di sini ya kan. Yesus ini ternyata orang soleh loh. Orang soleh. Dia adalah hamba Allah. Dia bukan Tuhan. Dia orang soleh. Orang baik. Yang tata cara hidupnya itu selalu mengejawantahkan bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang soleh. Bahkan tegas ya, di kitab Ibrani pasal 5 ayat 7, mungkin Mbak Vera boleh minta tolong dibantu. Ibrani ya, perjanjian baru yang belakang. Ibrani pasal 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatapan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Karena kesalehan Yesus ya, Kesalehannya ia didengarkan oleh Allah. Doa-doanya didengarkan oleh Allah. Ratap tangisnya didengarkan oleh Allah. Bayangkan, Yesus itu dalam hidupnya berdoa, meratap tangis, dan seterusnya kepada Tuhan. Masa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kalaupun Yesus Tuhan, masa Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Kan tidak mungkin. Nah, kalau ada orang curhat, kan tidak mungkin kepada dirinya sendiri. Apalagi itu berdoa, bukan curhat lagi ya, tapi berdoa. Jadi ini, bahkan Yesus itu karena kesalehannya lah, ya, sampai Tuhan itu mendengarkan. Bayangkan kalau Yesus tidak soleh, apakah Allah tidak mendengarkan? Kan begitu. Di Alkitab ini hanya bagus-bagus, cuman yang macam begini tidak pernah dibacakan di gereja. Kayak gini nih Mbak, ini Yesus terakhir ya, sebelum kita akhiri. Ini Yesus ini menghidupkan orang mati.
Yesus kalaupun dia punya mukjizat, dia hanya sekedar mukjizat. Bahkan mukjizatnya ada yang jauh lebih hebat daripada Yesus Kristus alaihissalam. Kalaupun dia hanya menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim itu bahkan pernah diperintahkan oleh Allah ya, burung itu dipecah belah, kepalanya di mana, terus kemudian kakinya satunya di mana, ekornya dia pecah belah, pokoknya kecil-kecil dilempar, satunya ke bukit sana, satunya ke bukit sana, satunya ke atas sana, ke bukit sana ujung sana, satunya ekornya ke sana, kakinya ke sana. Lalu dikumpulkan oleh Nabi Ibrahim lagi, dan burung itu menjadi terbang lagi, hidup lagi. Bayangkan kalau Yesus itu karena menghidupkan orang mati, kemudian dia dianggap sebagai Tuhan. Nah, Nabi Ibrahim dikemanakan? Kan begitu. Jadi sebenarnya semua mukjizat Nabi Yesus alaihissalam itu ada tandingannya begitu. Nabi yang lain bahkan ada yang lebih besar daripada itu. Bahkan mukjizat Nabi Musa ya, itu kelasnya itu lebih berkelas daripada mukjizatnya Yesus alaihissalam. Yang kedua, ini Yesus lagi ngapain? Berdoa. Yesus itu kegemarannya berdoa. Dan kayak gini nih jarang diajarkan di gereja. Seperti Yesus salat subuh. Pernah dengar nggak di gereja Yesus salat subuh? Enggak. Nah, padahal ada di situ. Markus 1 ayat 35, coba. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun. Ia bangun dari tidur, Mbak. Ia bangun dari kegiatan istirahatnya. Lalu dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Bayangkan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ini detailnya apa kira-kira? Subuh. Kalau malam bukan ya, ini pagi loh ya. Bahasa Indonesia itu kan bahasa yang tergolong masih baru ya, usianya. Yang antara percampuran Melayu dan lain sebagainya. Bahasa yang baru terbit ya. Salah satu bahasa paling kuno itu bahasa Arab kan. Yang bahasa Semitik, termasuk bahasa Tuhannya orang Kristen, itu di Alkitab Perjanjian Lama kan bahasa Ibrani ya. Semitik, satu keluarga dengan bahasa Arab. Ini Bible bahasa Arab, Mbak. Bible bahasa Arab. Kita coba buka. Ini saya dapatkan dari Luxor, di mana saya beli dari tempatnya Kristen Koptik di sana. Kita buka kitab Markus. Ini kalau Mbak Vera mulai seneng baca huruf Arab, ini namanya Injilu Markus. Nah, bisa baca kan? Injilu Markus, namanya Alkitab Surat Markus. Ya, kita ambil ini ayat pasal 1, ayatnya 35. Ayatnya 35. Nah, ini. Kalau tadi kan bahasa Indonesia, kita ingin tahu bahasa Arabnya pagi-pagi benar waktu hari masih gelap apa kira-kira? Ustaz, minta tolong dibacakan Ustaz. Oh, saya, baik. Wafis subhi bakiran jiddan qama wa kharaja wa madha ila mawdi'i khala'in wa kana yusalliya hunaka. Coba, wafis subhi. Wafi, wa itu dan fi itu pada atau di. As-subhi, apa ya? As-subhi itu subuh. Dan pada waktu subuh itu ya, Yesus bangun dan Yesus berangkat ke tempat yang sunyi. Kemana itu? Ke tempat di mana yang tempat itu layak untuk dijadikan sebagai tempat sholat. Ngapain Yesus itu? Karena di situ kan doa. Kalau di versi bahasa Arab ini ternyata lebih daripada sekedar doa. Apa?
Wa kana yusolli hunaka. Dia sholat. Sholat di sana. Hunaka artinya di sana. Dia sholat. Oke lah, kalau orang Kristen tidak mau pakai kata sholat, pakai kata doa aja, enggak apa-apa. Berarti Yesus punya Tuhan kan? Dia butuh Tuhannya. Nah, terus kemudian ada lagi Mbak. Kalau kitab Ibrani pasal 5 ayat 7 kan Yesus soleh tadi kan? Solehnya luar biasa. Di Alkitab ini banyak sekali Yesus sholat, Yesus sholat, Yesus sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, semuanya ada. Bahkan Yesus sholat, rajin sholat malam. Di mana ayatnya? Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Yesus naik ke atas bukit Untuk berdoa. Dan semalam-malaman. Semalam-malaman itu sepanjang malam ya. Ia berdoa kepada Allah. Bayangkan. Hajat sepanjang malam loh, Ustazah. Sepanjang malam dia berdoa kepada Allah. Kalau dia Tuhan, nggak mungkin ini. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi sepanjang malam loh, dia habiskan untuk berdoa dia. Kalau bukan orang yang soleh, tidak mungkin dia akan melakukan itu. Kalau dia Tuhan, dia tidak butuh itu. Berdoa, minta tolong kepada Allah. Nggak mungkin. Begitu Mbak. Jadi Yesus naik ke atas bukit dan sepanjang malam, semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Apa kata Bible bahasa Arab? Saya bacakan. Ini. Pasal 6 ayat 12. Kita bacakan ya, ayat 12. Mana ini ayat 12? Nah ini. Wa fi tilkal ayyami kharaja ilal jabali liyusalliyah. Wa qadal layla kullahu fis salati lillah. Fis salati lillah. Dan dia menghabiskan malamnya semuanya, sepanjang malam dia itu untuk sholat kepada Allah. Ini luar biasa. Fis sholati lillah. Li itu Mbak Vera pernah belajar bahasa Arab kan? Kursus kemarin kan? Sebelum masuk Islam itu. Li itu adalah untuk. Lillah, untuk Allah. Wa fis sholati lillah. Dia sholat untuk Allah. Dia sholat kepada Allah. Kalau Yesus itu Tuhan, masa dia sholat untuk dirinya sendiri? Tidak mungkin kan? Ini seorang hamba sebagaimana Mbak Vera sholat kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Mbak Vera ada komentar sebelum kita akhiri? Tidak, terima kasih. Mbak Vera, apa harapannya sekarang setelah masuk Islam, setelah menjadi muslimah yang pengikut Yesus yang sejati ini? Menjadi pengikut Yesus lebih baik lagi. Weh, luar biasa. Menjadi pengikut Yesus yang lebih baik lagi. Benar, rajin sholat supaya ya benar. Kan Yesus sholat, masa aku nggak sholat? Iya, betul. Kemudian Mbak Vera ini termasuk pencinta Yesus bukan? Justru orang Kristen itu yang tidak cinta kepada Yesus. Benar. Karena mereka adalah golongan orang-orang yang mendukung secara terang-terangan dalam upaya proses pembunuhan Yesus Kristus alaihissalam. Bayangkan, orang mencintai itu membunuh tidak? Tidak. Kalau ada si fulan cinta kepada si fulan, lalu si fulan ini membunuh si fulan itu, dia cinta nggak kepada dia? Enggak. Ditangkap, malah dipenjara itu yang membunuh tadi itu. Demikian kita akhiri. Ustadz ada komentar sebelum kita tutup? Karena biar tidak terlalu malam, kasihan Ustadz Sriwidodo perjalanan 3 jam ke Blitar. Ini sudah malam dan ini harus melanjutkan perjalanan ke Blitar. Ustadz Sriwidodo, terima kasih atas semua kebaikan panjenengan bersama istri dan
bersama seluruh tim dari LDK Muhammadiyah. LDK Muhammadiyah itu lembaga dakwah khusus yang memang menangani tentang kegiatan para mu'alaf, pembinaan para mu'alaf, advokasi dan lain sebagainya. Sekarang lembaga dakwah komunitas. Oh, beda sekarang ya? Iya, Bukan LDK-nya tetap lembaga dakwah komunitas. tapi Ya. berganti. Kenapa itu? Ya adanya muktamar di Solo kemarin, jadi lembaga dakwah khusus ganti nama lembaga dakwah komunitas biar lebih lebih luas untuk Lebih luas. dakwahnya. Oke. Kalau saya secara pribadi lebih cakep yang lembaga dakwah khusus. Begitu. Terima kasih atas semua kehadirannya, dan insya Allah kami akan hadir lagi ke Blitar untuk silaturahim balik ke sana untuk memperpanjang tali silaturahim. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.